Halo, selamat pagi. Apa kabar sahabat Nakoy? Hari ini saya ingin membacakan sebuah pertanyaan dari Ibu Lilis di perusahaan swasta yang ada di Surabaya. Dia sudah bertanya melalui Instagram @nakoy, bagaimana motivasi pegawai yang kehilangan motivasi bekerja. Ya, terima kasih Bu Lilis ya. Oke, Ibu tidak menyebutkan pekerjaan di mana, tapi saya meraba ya Bu. Nanti Ibu bisa lengkapi pertanyaan Ibu, pekerjaannya di mana, kemudian perusahaannya juga apa, biar saya bisa lebih spesifik membahasnya. Tapi anggaplah ini perusahaan secara umum ya, bahwa kita memang sering bertemu dengan, kalau di HR atau di SDM ya, pegawai-pegawai yang kehilangan motivasi bekerja. Apakah kemudian dia tidak mungkin bisa berubah? Tentu saja mungkin dan bisa ya. Saya sering, pengalaman saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach di berbagai perusahaan, membantu berbagai banyak perusahaan termasuk di Pertamina, di PLN, dan juga di Taspen dan sebagainya, membantu kemudian memotivasi tidak hanya pegawai-pegawai yang memang punya performa yang bagus, tapi juga membantu bagaimana pegawai-pegawai yang punya performa yang sedang terpuruk. Saya masih ingat ya, tahun itu sekitar tahun 2012 saya diminta oleh People Management Pertamina untuk mentraining para pegawai yang non-job, dan mereka ini pilihannya hanya dua. Pertama, mereka kerja dengan perilaku yang baru atau pensiun dini gitu. Dan ada semacam pandangan bahwa mereka ini secara motivasi sudah hilang, dan rata-rata mereka sudah akan menjelang pensiun memang. Dan waktu itu saya masih ingat ada namanya Ibu Nina Nurlina Pramono, yang orang yang sangat great sekali, dan dia meminta saya untuk memberikan motivasi sebelum teman-teman ini mengambil keputusan gitu. Dan saya waktu itu dengan kesungguhan dan juga bertemu dengan para peserta di Hotel Santika Jakarta untuk mendengar apa yang mereka harapkan, apa yang mereka hadapi sebenarnya. Dan salah satu cara untuk bagaimana masuk ke dalam hati pegawai yang sedang demotivasi adalah kita dengarkan Ibu. Jadi Ibu dengarkan ya, kenapa mereka sedang demotivasi. Ibu dengarkan kenapa mereka kemudian kehilangan motivasi. Nah, seringkali ketika kita nggak bisa mendengarkan mereka, kita memberikan jawaban yang tidak mereka butuhkan gitu. Maka mendengar mereka, apalagi kita bicara one on one, satu dengan satu, kita juga meluangkan waktu. Memang lelah, memang letih, tapi ya kita filter di antara mereka yang kehilangan motivasi ada berapa sih. Oh, misalnya ternyata ada sekitar 50. Dari 50 itu mana sih yang betul-betul influence yang mempengaruhi yang lainnya. Nah, mereka yang influence ini diajak bicara ya, digali. Memang tidak semuanya juga mau menggali. Saya masih ingat waktu di Pertamina, waktu itu hari pertama itu para psikolog dari kampus, dan mereka juga masih marah gitu, para peserta ini, karena mereka merasa tidak didengarkan. Dan hari kedua saya masuk sampai 3 hari, dan saya berusaha menjadi sahabat buat mereka, mendengarkan mereka, dan kemudian kita masuk ke pelatihan. Ajaib, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, mereka kemudian terbuka dan siap terhadap perubahan-perubahan yang akan dilalui. Dan motivasi yang tadi hilang sepertinya tumbuh kembali ketika mereka mau didengarkan. Ada yang demotivasinya karena memang sudah mau akhir dari pekerjaan, pensiun. Ada demotivasi karena sudah nggak percaya terhadap pimpinan. Ada demotivasi karena memang ada problem di rumah tangga. Ada demotivasi karena kehilangan seseorang yang sedang dia sayangi. Ada banyak faktor yang tidak hanya murni faktor karena pekerjaan. Faktor eksternal di luar pekerjaan pun ternyata berdampak dan memberikan dampak kepada mereka yang bekerja. Jadi ada manfaat internal dan juga eksternal. Nah, kita sebagai apakah leader, manajer atau pimpinan di perusahaan tersebut, maka kita sebisa mungkin untuk mendengarkan mereka gitu.
mendengarkan ini bukan berarti Anda harus juga mengabulkan semua yang diminta, tidak. Mendengarkan artinya ada ruang dialog, ada diskusi, ada ruang dialog sehingga mereka juga mengerti kenapa Anda sebagai di manajemen mengambil keputusan itu. Tapi ketika ruang dialog itu dikunci, ditutup, seringkali itu membuat kita akhirnya mengalami kesulitan di dalam memimpin HR atau perusahaan di bidang sumber daya manusia yang sedang Anda geluti atau bagian Anda, teman-teman. Di dalam buku 21 Days to be Transhuman, mendengarkan itu salah satu latihan. Artinya banyak orang problemnya itu nggak bisa mendengarkan, tapi ingin didengarkan. Mendengarkan anak buah, mendengarkan tim, mendengarkan staff, ya itu juga butuh latihan. Mendengarkan itu adalah amazing, sesuatu yang betul-betul menarik ya teman-teman. Ada banyak orang tua yang tidak bisa mendengarkan anak-anaknya. Ada banyak misalnya ya, ada telepon masuk sebenarnya. Nenek, kasih angkat, kemudian kakak dikasih tahu. Nah teman-teman yang great ya, jadi ada banyak orang yang nggak bisa mendengarkan. Ada banyak orang yang dia punya problem adalah dia tidak bisa mendengarkan karena memiliki kebiasaan, memiliki keahlian mendengarkan orang lain. Itu juga bagian dari karakter pemimpin. Di buku saya 21 Days to be Transhuman bahkan disebutkan salah satu hari seorang leaders ya di atas rata-rata itu dia bisa mendengarkan ya. Mendengarkan ini ya, orang didengarkan tuh kayak Anda kalau didengarkan gimana sih? Anda lagi ada unek-unek didengarkan oleh teman Anda merasa nyaman walaupun dia mendengarkan tuh nggak memberikan solusi, tapi didengarkan itu membuat Anda sudah 50% masalah tuh kayak sedang dirilis gitu. Tapi ketika kita ya ada masalah, kita mau cerita, kemudian baru ngomong, kayak gitu aja masa sih, lu nggak kuat kayak gitu aja, masa nggak bisa gitu. Akhirnya orang nutup diri juga bahwa ya udah deh. Dan ini sebenarnya butuh dilatih. Di 21 Days to be Transhuman semuanya butuh latihan, dan latihan itu memang harus dimulai dalam 21 hari, termasuk latihan mendengarkan gitu. Jadi ibu ya yang great ya, coba didengarkan dan cari tahu kemana arahnya gitu. Insya Allah ya, kalau kita merendah hati dan kita juga menjadikan pegawai kita itu sebagai sebuah learning buat kita belajar, insya Allah perusahaan ibu akan maju kembali, sukses membangun SDM yang hebat. Dan jika ada kesempatan memungkinkan mereka-mereka yang sudah dikelompokkan oleh ibu nanti bisa ya kita training, diberikan training namanya 1 minute awareness, bagaimana 1 menit yang membuat mereka memiliki motivasi kinerja yang sangat unggul gitu. Di buku 1 minute awareness, di training 1 minute awareness juga dijelaskan tentang bagaimana seseorang menemukan satu sesi pencerahan hidup yang membuat mereka melesat menjadi pribadi yang unggul. Ini biasa dipakai untuk para pegawai-pegawai yang memiliki goals untuk motivasi untuk melampaui target, apakah itu penjualan, apakah itu mungkin di dalam marketingnya ya, termasuk target membangun tim yang hebat. Nah ini dibutuhkan 1 minute awareness. Jadi 1 minute awareness ini bisa dalam bentuk raker. Jadi kalau teman-teman lagi raker bisa disisipkan 2-3 jam juga bisa, atau lagi rapim bisa di opening atau di closing. Dan ini betul-betul berdampak kepada pegawai untuk memiliki fokus dan melampaui batas target tersebut. Karena setiap perusahaan memberikan target, pegawai hanya punya pilihan. Satu impossible, satu I am possible. Satu berat banget, sulit banget. Satu lagi, oke, yes, saya bisa. Nah, mendorong pegawai I am possible itu butuh 1 minute awareness. Hubungi call center ya, be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.